Menurut gue sendiri ya, toxic relationship tuh hubungan yang udah nggak sehat gitu. Bahkan menurut gue sendiri, toxic relationship tuh udah nggak bisa dibilang ya relationship, ngerti nggak sih? Kayak udah nggak sehat gitu. Terus yang namanya relationship pasti kita ngedukung satu sama lain dan nggak ada tindakan untuk menyerang atau merendahkan. Nah, di toxic relationship ini itu bener-bener apa ya? Bisa dibilang tuh merendahkan, hubungannya tuh merendahkan, menyerang, dan ya bener-bener udah nggak sehat dan yang nggak bisa dibilang hubungan sih menurut gue kayak gitu. Jadi kalau menurut aku, toxic relationship itu ya hubungan yang beracun, hubungan yang gak sehat, hubungan yang punya dampak buruk buat kesehatan dan juga buat mental. Nah, hubungan toksik ini bisa ngebuat pasangan tuh jadi ngerasa direndahin, ngerasa gak didukung, dan lain sebagainya. Menurut aku ya, toxic relationship itu hubungan yang kalau kalian jalanin tuh, kalian tuh lebih banyak menerima dampak negatifnya daripada positifnya gitu. Bisa macam-macam sih bentuknya, dari mulai merusak fisik, merusak mental, bahkan sampai merusak harga diri. Mulai dari hal-hal sekecil dia nggak bisa menghargai pendapat kalian aja, itu udah termasuk toxic sih menurut aku. Disclaimer, ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan gue, jadi don't judge. Okay. Menurut gue, toxic relationship itu hubungan yang gak sehat. Nah, sebenarnya hubungan yang sehat itu gimana sih? Hubungan yang bikin kita merasa aman, nyaman, ya pokoknya oke lah, kita merasa tenang gitu. Dan juga di hubungan ini bisa antara hubungan teman, pacar, atau ya sesama umat antar manusia gitu. Tuh. Terus kalau misalkan hubungan yang toksik, itu tuh berarti udah mengancam mental elu, psikis elu, dan bahkan fisik elu. Tuh. Oh ya. Dan toxic relationship ini ada yang disadari dan tidak disadari. Toxic relationship itu hubungan yang merugikan satu pihak, bahkan mengakibatkan satu trauma. Misalnya lu punya pasangan, punya pacar gitu, terus lu diperlakukan tidak baik, dari pacar lu dapat perlakuan gak baik ya kan. Misalnya lu dikata-katain lah, sering dikatain, atau lu mungkin udah main fisik lu udah digampar atau dipukul gitu, itu termasuk toxic relationship. Bukan termasuk, emang toxic relationship. Dan yang mungkin misalnya lu bukan dari ekonomi yang kayak menengah ke atas deh gitu, tapi pacar lu tuh nuntut gitu. Gue mau ini dong, lu beliin ini, aku mau ini, beliin ini gitu, nuntut semuanya. Dan juga misalnya dia mungkin kayak suka main sama orang lain, entah misalnya di posisi lu di situ cowok, dia sering main sama cewek, dengan lu tersinggung di situ, lu udah ngasih peringatan ke dia kalau lu tuh cemburu, tapi dia masih melakukan itu gitu. Itu termasuk toxic relationship kalau menurut gua. Menurut gue mungkin salah satu dari mereka ngerasa udah ngasih buat orang itu, ngerti nggak? Jadi kayak mereka satu sisi ada rasa buat ngakhirin hubungan itu, cuma mereka mikir wah gue udah ngasih banyak buat dia nih, gue nggak mungkin bisa ngakhirin hubungan
kayak gitu aja. Mungkin kayak gitu sih pikirannya. Terus udah banyak hal, intinya udah banyak hal yang udah mereka kasih sama udah yang mereka laluin semua orang itu. Jadi mereka ngerasa berat mungkin kayak untuk ngelepas orang yang toksik. Menurut gue sih kayak gitu kali ya. Kenapa orang-orang banyak yang ngelepas, atau mungkin ya tuntutan, gue gak ngerti juga sih gitu. Banyak sih faktornya, dan bahkan mungkin ada beberapa juga orang tuh yang gak sadar kalau misalnya ternyata hubungannya itu toksik. Nah terus juga mungkin karena udah terlanjur sayang gitu, jadi mau ngelepasin juga kayak takut. Karena mereka terlalu berharap ya, mungkin terlalu berharap untuk pasangannya tuh berubah di kemudian hari. Kayak mungkin nanti dia berubah kalau udah nikah atau udah agak berapa lama. Mungkin ini dia cuma di sekarang doang kayak gini, padahal justru kalau kalian tahu dia toksik dan kalian mempertahankannya, itu justru akan memperparah hubungan itu sendiri sih guys. Kebanyakan orang lebih memilih bertahan dibandingkan melepaskan hubungan itu. Sebenarnya ada banyak faktor ya. Satu, emang dia nggak tahu gitu, dia udah saking bucinnya nih, kan ada pepatah bilang tuh, cinta itu buta. Nah bener banget itu. Kalau misalkan kita udah sayang banget nih sama orang, segala kelakuan buruknya itu pasti kita jadiin alasan. Kayak misalkan dia suka ngekang gue, terus kita pasti bisa balikin alasan, ya karena dia takut kehilangan gue gitu. Atau mungkin bahkan yang main fisik, sampai main fisik nih. Kalau orang udah sayang banget pasti nggak mungkin kan main fisik. Tapi kalau misalkan udah dikasih tahu nih orang, terus gimana ya bahasanya, jadi orang itu pasti bakal bilang bakal tetap ngebelain yang si toksik itu. Kayak dia lagi hilaf, dia kayak gitu pas lagi marah doang atau gimana gitu. Jadi ya susah kalau orang udah cinta mati kayak gitu. Terus yang kedua, itu karena dia kasihan. Entah si pasangannya ini dia punya lagi di titik terendahnya dia, jadi dia nggak bisa ninggalin, merasa bersalah kalau dia ninggalin. Atau dia emang punya, si pasangannya itu dia punya luka, jadi kalau misalkan dia ninggalin takut lukanya lebih dalam atau semacamnya. Yang ketiga, orang ini nggak bisa ninggalin, dia pengen banget keluar dari situ, dari hubungan toksik itu, tapi dia nggak bisa karena si pasangannya itu bakal ngejar terus, kayak psikopat gitu. Aduh men. Jadi seberapa besar lo berusaha, bakalan susah banget. Nah dan itu dia, gue nggak tahu caranya lepas dari hubungan toksik kalau emang yang satunya nggak mau dilepas. Itu susah banget. Karena mungkin trauma ya mungkin ada trauma, atau mungkin bisa jadi ada ancaman, ada rasa takut akan ancaman dari salah satu pihak gitu. Misalnya ya lu diancam akan diginiin lah ketika putus, atau diancam apa gitu, itu termasuk toksik sih. Dan orang bakal susah lepas karena ada faktor yang menghalangi dia di hubungan tersebut gitu. Alhamdulillahnya gue belum pernah ngerasain. Ya nggak mau juga lah ya, siapa sih yang mau gitu. Tapi orang-orang di luar sana tuh mereka kadang juga nggak sadar kalau ternyata hubungan mereka juga toxic relationship. Bisa jadi sih mereka nggak sadar. Mungkin gue juga bisa jadi gue nggak sadar. Ya tapi gue belum pernah ngerasain kalau menurut gue sendiri.
gue belum pernah ngerasain dan gak akan mau lah ya. Ya siapa sih yang mau gitu. Kalau aku pribadi sih udah pernah ngalamin hubungan toksik kayak gitu sih. Aku syukur belum pernah mengalami toxic relationship, karena aku setiap masa PDKT aku ngeliat sih kayak ini orang ada nggak nih benih-benih toksiknya gitu. Jadi aku nggak pernah. Jujur gue pernah ngalamin hubungan toksik dan gue sadar, tapi ya itu gue nggak bisa ngelepas karena setiap kali gue bilang mau minta putus pasti tuh dia kayak ngasih beribu-ribu alasan biar gue nggak putus sama dia. Entah dengan cara biar gue ngasihanin dia, atau dia minta tolong sama temennya buat nyeramahin gue selama 5 jam biar nggak putus sama dia. Ya pokoknya nggak bisa lah terus dikejar-kejar gitu. Susah. Gue sendiri belum pernah ngalamin kayak gitu, tapi teman-teman gue ada yang kayak gitu dan emang sering cerita juga gue gitu kan. Jadi yang cukup tahu lah gitu ciri-ciri dari hubungan yang toksik gitu. Menurut gue solusi terbaik ya lepasin gak sih? Ya mau apa yang dipertahanin gitu. Mungkin emang susah buat speak up atau buat mutusin hubungan relationship, cuma please cari orang-orang terdekat kalau emang lo ngalamin toxic relationship, minta dibantu gitu. Karena ini bener-bener toxic relationship tuh gak sehat banget buat segalanya lah. Bener-bener gak sehat. Jadi solusi terbaiknya udah pasti ngelepasin dong. Walaupun gimana ya, walaupun lo ngerasa susah, berat, dan masih cinta lah sama orang itu gitu, ya itu udah gak sehat. Jadi kayak buat apa lo mengkonsumsi makanan ya, apa istilahnya, mengkonsumsi makanan yang udah tahu itu gak sehat tapi lo masih konsumsi gitu. Ya apa yang mau lo cari lagi di toxic relationship? Itu sih menurut gue. Kalau menurut aku solusi yang terbaik untuk orang yang lagi di hubungan toksik kayak gitu ya pertama-tama harus dikomunikasiin dulu sih sama pasangan. Kayak cari solusi gimana masing-masing supaya nggak toksik lagi gitu. Nah terus kalau misalnya serasa udah nggak ada yang bisa diperbaikin lagi, ya mau nggak mau harus dilepasin daripada nantinya tuh malah semakin berdampak buruk bagi kesehatan kamu. Menurut aku solusi terbaik untuk orang yang berada di hubungan toksik, mending kalian cepat-cepat selesaikan hubungan kalian, karena kalian tuh pantas banget bahagia. Kalian pantas menjalankan hubungan yang sehat, guys. Kalian tuh nggak harus berhubungan kalian tuh nggak harus minum racun ketika kalian tuh haus. Jadi mending kalian udahan aja sih. Solusi terbaik buat orang yang ada di hubungan itu tergantung dari situasinya. Kalau misalkan udah bucin itu susah banget. Mau temennya yang nyadarin dia juga nggak bakalan bisa. Bahkan orang tuanya, keluarganya pun juga udah nggak bisa nasehatin dia karena udah ketutupan sama cinta, boy. Kagak bisa, susah. Itu emang butuh kesadaran dari dirinya sendiri, baru nanti dia bisa keluar dari situasi itu. Terus kalau yang kedua, yang karena kasihan, stop kasihanin orang lain. Lo itu berharga. Lo juga perlu maksudnya lo juga lo itu penting lo.
harusnya tuh lo memprioritaskan diri lo sendiri, bukan orang lain. Karena buat apa lo ada di hubungan yang bikin lo tertekan, yang udah gak sehat gitulah. Tuh, jadi stop ngasihanin orang lain, mulai mikirin diri lo sendiri. Tuh, mulai healing dari hal-hal yang udah dia lakuin ke lo gitu loh. Terus untuk yang ketiga, itu susah banget. Sampai sekarang aja gue juga belum nemu caranya, dan mungkin emang ya harus lo ngilang kali. Tuh bener-bener kayak ngeblok semua sosial medianya dia, temen-temennya dia juga, pokoknya menghilang dari hilang, ya pokoknya hilang deh dari muka dia, hilang dari areanya dia, pokoknya keluar jauh-jauh dari areanya dia tuh. Terus kalau misalkan dia masih berusaha buat ngejar lo, kayak sampai datengin rumah dan yang lainnya, tuh lo butuh pihak ketiga buat bantuin lo, entah temen lo, atau mungkin kalau yang udah sampai parah, minta pihak berwenang. Oke, gue mau nambahin saran biar orang-orang gak masuk ke dalam hubungan itu. 1, PDKT-nya harus yang lama, bener-bener tuh lo ubek-ubek dah bibit bebet bobotnya dia, biar lo gak salah masuk perangkap tuh. Yang kedua, kalau misalkan dia udah mulai nunjukin red flags, kayak ini tuh udah gak bagus buat dilanjutin, stop gitu. Jangan baper. Udah, kalau emang lu tahu dia gak baik buat lu, udah berhenti aja di situ, gak usah dijalanin lagi, gak usah dilanjutin. Yang ketiga ada gak ya? Yang ketiga, pinter-pinterlah memilih orang, entah itu untuk berteman, untuk pasangan hidup, atau apapun itu. Karena toxic relationship itu bisa datang dari mana aja. Tuh, banyak, bukan cuma pasangan doang yang bisa toxic, teman juga bisa toxic. Udah gak sehat, apa yang lu kasih gak sebanding dengan apa yang lu terima. Dalam artian di sini kayak ya satu pihak udah baik banget nih, tapi satu pihak masih kotor gitu, masih jahat lah jatuhnya, gue jemputnya gitu. Jadi kayak nggak sepadan kan, apa yang lu kasih nggak ada feedbacknya, walaupun lu sendiri mungkin nggak mengharapkan feedback di situ. Ya. Dan solusi yang terbaiknya juga ya selain lo kelarin tuh hubungan, lo harus lebih mikirin diri lo sendiri, mikirin kesehatan, dari kesehatan fisik, mental, ya kan, itu juga bagian dari diri lo. Jadi berbahagia dengan diri sendiri, lo harus bisa lebih cinta sama diri lo sendiri dibanding daripada lu ngasih cinta yang mungkin salah orang, salah sasaran, bukan orang yang tepat gitu. Oke, satu sisi lu mungkin sayang sama dia, ini kayak balik lagi ke poin nomor 2 kan? Tapi sebenarnya itu bukan sayang, lu takut, lu hanya ada rasa takut di dalam hubungan tersebut gitu. Dan ya udah, lo harus kelarin tuh hubungan, sudahin tuh hubungan. Kalau emang lo mau bareng sama dia terus, lo rundingin, lo kasih poin-poin yang menurut lo toksik nih, lo jelasin ke pasangan lo,
gitu kan. Lu nih toxic di sini, ada sesuatu yang gak gue suka dari lu, ini yang ini segala macem. Dan kalau emang dia bisa berubah jadi lebih baik, it's okay, itu bagus buat lu. Tapi balik lagi, satu keyakinan yang gue yakinin sampai saat ini adalah lu gak bakal bisa ngerubah orang lain kalau bukan dari dirinya sendiri gitu. Jadi oke, lu coba buat ngerubah dia nggak masalah, tapi jangan berharap besar gitu. Kalau emang lu ngerasa ini udah nggak bisa ditoleransi lagi, ya udah udahin. Buat apa? Kan nggak sehat juga buat fisik lu, mungkin buat mental lu. Jangan terjebak di kata sayang, walaupun emang sesungguhnya cinta itu butuh pengorbanan ya, tapi nggak segitu pengorbanan lu gitu. Itu udah terlalu parah, kasihan elunya nanti ya. Jadi kalau lu ngalamin kayak gitu, pikirin diri lu lagi, cintai diri lu lagi. Dan kalau emang lu mau bersama-sama, lu omongin baik-baik, tapi dengan konsekuensi yang jelas. Misalnya dia nggak bisa berubah, ya udah lu, gue maunya putus, gue maunya udahan gitu. Harus ada konsekuensinya. Jadi itu aja dari gue.